Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ibu sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini untuk saya membebaskan workshopnya sih 3 hari kemarin. Jadi ada satu web yang bisa kita gunakan untuk membacakan buku cerita anak-anak. Jadi bentuknya nggak fisik seperti ini gitu, bentuknya web. Nah kalau misalnya Bu Yani kayak contoh Bu Yani punya tab tuh, bagus itu bisa untuk dibawa gitu terus diperlihatkan ke anak-anak karena dia bisa interaktif. Saya masukkan ya. Nama webnya itu literasi plot, itu di depan ya, literasiplot.org. Jadi punya organisasi literasiplot.org. Nah waktu saya daftar bikin akun itu pakai email pribadi saya daftar ini juga sama. Oh, jadi langsung baca cerita gitu ya. Nah ini tampilannya, jadi kalau misalnya lebih banyak lagi kita bikin akun daftar di sini daftar. Ibu bisa di HP langsung ya, bisa langsung praktek seperti ini dulu ya. Nah ini saya sudah bikin. Kalau daftar berarti klik daftar. Nah di sini nanti minta data ya, terus selanjutnya terserah untuk masuk di literasi plotnya gitu. Terus daftar. Karena saya sudah daftar, saya masuk. Sandi. Iya, email pribadi ini saya. Nah, ya udah masuk, saya udah bikin profilnya saya. Nah ini ada menu-menunya, ada menu buku, kategori, video, baca nyaring, sumber. Baca nyaring di sini nanti diberi contoh bagaimana membaca nyaring dengan buku cerita seperti ini. Video juga sama, ada contoh praktek-praktek baiknya. Nah ini, nah yang ibu kategori bisa dilihat dari daftar bacaan. Kategorinya apa saja, ada tarian. Jadi mau cari kategori apa di sini? Nah, kalau mau acak random ya dari buku juga udah bisa. Menyusun anak bikin jurnal tuh Bu ya? Iya, betul. Dan mencari buku sesuai dengan kesukaannya sendiri nantinya. Karena banyak. Ini bisa diklik lagi nanti lebih banyak. Orang tua juga bisa diarahkan untuk di rumah juga bisa sama-sama menggunakan literasi plot. Cici untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 nih bisa juga orang tua arahkan untuk bisa daftar di literasi plot untuk coba membacakan buku cerita yang ada di sini. Anak kan lebih cenderung seneng ya pakai tab, anaknya Bu Yani itu apalagi arahkan Beni gitu ya, bukan literasi plot gitu untuk Desa. Nah ada bahasa Inggrisnya juga buat kakaknya, kakak Rani kan juga ada bahasa Inggrisnya. Nah jadi itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya ingin sampaikan dari pengintasan itu ada beberapa hal cara membaca buku cerita ya. Buku cerita aja kita pantik dulu nih dari sampul buku ini gitu, kalian melihat ada gambar apa saja, itu diekspor terus dulu gitu, apa yang mereka lihat gitu, tapi kita enggak membahas gambar, jadi hanya untuk apa yang mereka lihat dari gambar itu apa saja. Nah baru kalau pertanyaan keduanya boleh kita mengajukan pertanyaan prediksi, tapi bukan untuk membahas cantik nggak ya, nggak usah gitu, atau misalnya lautnya dalam nggak ya, nggak usah gitu. Jadi yang dibahas itu prediksi, jadi kira-kira buku ini akan menceritakan apa ya. Kalau dilihat dari judulnya berarti ceritanya Nyi Roro Kidul banyak orang yang bagaimana prediksinya nanti dia akan bagaimana di lautnya, kalau misalnya mereka menyatakan itu kan, itu boleh. Nah setelah itu baru kita ekspor di halaman berikutnya. Penulis, ilustrator ya, penggambar atau penerbit wajib kita kasih tahu supaya anak juga terbiasa dengan kecinta ya kita. Jadi pun mereka pun kalau misalnya berkarya mereka juga punya hak untuk dicantumkan namanya sebagai penulis itu. Ketika sudah membacakan itu semua atau memperlihatkan gambar di depan, membacakan teks yang ada di sini. Jadi kita tidak usah mengulas gambar. Kalau mengasih lihat gambar betul gitu lah. Misalnya anak tersebar gitu, kita kasih 3 titik untuk kita kasih stop dulu untuk mereka melihat beberapa detik. Itu jangan begini. Pusing anaknya. Satu. Ya, lihat gambarnya, lihat. Nah, terus kalau ada teksnya kan mereka akan pasti baca juga. Terus yang kedua, ketiga. Nah, itu tindakan kita untuk memberikan kesempatan anak melihat teks dan melihat. Tujuannya untuk menarik minat anak. Jadi mau, sering, sama, menikmati. Itu 3 kata kunci anak yang memang mau ada literasi untuk baca bukunya. Siapa anak yang bisa dan mau baca buku ya karena dia mau, karena ada unsur maunya baca buku, atau karena memang dia sering gitu. Sebenarnya nggak terlalu suka sih, tapi karena sering gitu. Misalnya setiap ada pembiasaan Kamis kita sering baca buku ya karena sering, jadi anak sudah terbiasa gitu. Atau yang ketiga memang menikmati itu mungkin dari lihat gambarnya, dari tulisan yang besarnya gitu, dari isi ceritanya yang asik gitu, itu
jadi akhirnya menikmati gitu. Jadi tidak ada kunci malu, sering dan menikmati gitu. Nah, bagaimana mewujudkan anak mau gitu minat untuk baca, ya harus dicontoh dari gurunya dulu gitu, dari orang tuanya dulu gitu. Kita mau kita mau anak kita suka baca atau mau baca, ya kita juga mau baca Bu Yani gitu. Kadang-kadang kita kasih jalan-jalannya ke toko buku atau misalnya perusahaan, atau memang tempat-tempat yang memang buka video-video baca gitu, rumahan, atau kita sendiri bahkan perusahaan ini gitu. Itu terus yang kedua sering kita bikin jadwal untuk anak itu sering pembiasaan di rumah atau misalnya di kelas gitu. Nah jadi kalau di kelas apa yang menarik minatnya, ada pojok baca gitu. Nah terus sering ada pembiasaan menikmati ketika sudah baca, dia diberikan apresiasi dengan misalnya pola literasi gitu. Jadi anak bisa menikmati juga dia proses membacanya gitu. Nah jadi menikmati itu ketika ada momen kita membacakan itu dengan ekspresi tentu, intonasi tentu, terus memberikan kesempatan anak terlibat dalam dunia ceritanya gitu. Dengan apa? Dengan ketika ada teks-teks yang mengandung ekspresi, apakah itu ekspresi marah gitu atau ekspresi bahagia, misalnya ada teksnya gitu, misalnya tertawa, riang, gembira, ada hal-halnya gitu, itu kita praktekkan gitu. Tertawa dengan riang, gembira, hahaha gitu, kita praktekkan kayak gitu. Ayo anak-anak, gimana sih cara menirukan tadi ekspresi dari si orang tersebut, si papa tersebut dengan riang gembira. Yuk lakukan lagi ya, sama-sama ya, baca teks, terus kita ekspresikan cara ketawanya dia gitu. Nah jadi dilibatkan ketika muncul ada hal-hal yang berbau ekspresi gitu, atau misalnya menirukan gerakan dulu buta hijau. ya, atau menirukan misalnya akan menendang bola dengan kencang gitu. Kita lakukan dengan aksi gitu. Nah terus biarkan mereka untuk meniru gerakan kita Walaupun nggak ada bola tapi kita gitu. Ya. Terus misalnya biasanya di buku cerita itu kan ada tulisan duk atau misalnya tong gitu. Nah itu bacakan juga gitu. Tapi kalau nggak ada nggak usah. Nah kalau nggak ada nggak usah kita tambahkan. Karena jadi untuk tujuan kita itu supaya anak membaca teks yang ada di buku Sesuai. cerita, ya sesuai dengan buku ceritanya. Jadi kalau nggak ada tuingnya nggak usah kita tambahin gitu. Tapi kalau ada tuing kita bacakan. Ada berat misalnya buka pintu dengan keras, berat gitu. Kita bacakan. Berat, buka pintu dengan keras, berat. Kalau ditambah berak gitu. Tidak bisa. Kan tuing, kalau kadang kan kabok tuh tuing. Ya, kadang-kadang bisa itu sesuai Bu ya nih. Oh, harus sesuai. Gitu. Biasanya dia sesuai dengan kebutuhan dari cerita. Terus buka pintu misalnya dengan keras, berat itu kita sekali ekspresikan, tirukan gayanya itu kita boleh gitu. Terus anak-anak mintakan melibatkan itu juga menirukan gitu. Nah terus sambil boleh memberikan pesan bahwa hal itu termasuk hal yang besar. Gitu. Nah tapi bukan untuk teksnya ya gitu. Kalau teks harus sesuai gitu. Nah, terus tadi yang spot gambar kita berikan gitu beberapa durasi detik. Nah selain itu cari juga hal-hal yang cerita yang bisa membuat anak jadi makin penasaran. Misal selanjutnya nanti akan terjadi apa ya? Tapi setelah cerita apa yang kita bacakan, misalnya di sini. Alkisah pada zaman dahulu ada seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Kadita gitu. Nah ini kita bisa ekspresikan intonasinya gitu. Tapi jangan ditambahkan sesuai dengan teksnya ya. Teksnya harus sesuai, tapi kita bisa mengeksplornya di intonasi dan ekspresi gitu ya. Terus itu bedanya dongeng. Kalau dongeng kan kita ekspor kan gitu, ditambahin gitu atau dikurangi atau ekspresinya kita lebaikan gitu. Ini ekspresi intonasi saja yang kita boleh eksplor, tapi teks harus tetap gitu. Nah terus dia adalah putri kesayangan dari Raja Pajajaran, Munding Wangi. Selain cantik, ia juga sangat baik dan ramah kepada semua orang. Nih orangnya, ini Dewi Kaditanya gitu, dikasih tahu gambar ini. Nah setelah itu kira-kira nih kalau menurut kalian pertanyaan prediksi nih, apa ya yang terjadi terhadap Putri Kadita selanjutnya gitu? Itu biarkan anak untuk menjawab sesuka hati mereka. Nah penasaran, ayo kita lanjutkan ceritanya gitu. Sekarang lagi, jadi anak Jadi ada interaksi ya Bu ya? Betul, ada interaksi juga gitu. Nah tapi yang tadi ya tetap teks sesuai dengan yang di buku cerita gitu. Tapi kalau untuk kata-kata ke pertanyaan yang prediksi itu boleh. Nah, meskipun begitu, Raja Munding Wangi selalu tampak murung. Nah, ada ekspresi sini. Tampak murung tuh yang gimana ya, gitu. Ada yang bisa mengekspresikan murung itu gimana? Karena mengekspresikan gitu. Boleh dari sebelah sini siapa yang mau mengekspresikan murung itu seperti apa gitu. Misalnya si A, si B, si C gitu. Atau misalnya nggak ada kalau itu murung seperti ini. Kalau kamu ayo begini. Jadi belajar sambil belajar anak mengekspresi itu di dalam dunia teater dibutuhkan ya. Emoji itu keluar banget ya. Nah
pasti diikuti tuh Iya. anak-anak yang memang punya ekspresi Iya. yang dominan gitu. Itu karena sang permaisuri telah tiada dan sampai saat ini sang raja belum dikaruniai anak laki-laki sebagai penerus tahta. Akhirnya sang raja memutuskan untuk menikah lagi. Dia memilih wanita yang bernama Dewi Mutiara sebagai pengganti permaisurinya. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu lagi ya anak-anak setelah menikahi Dewi Mutiara nih, saya pertanyaan prediksi lagi. Jadi anak bisa keinginan untuk membaca cerita itu ada. Ya. Kalau kita misalnya waktunya sudah habis anak-anak sering nggak ceritanya, tapi itu penasaran bagaimana dengan kalian bisa selanjutnya Dewi Mutiara, apakah yang terjadi dengan Dewi Mutiara dengan rajanya gitu. Kalian bisa baca sendiri ya, gitu seperti itu. Jadi anak-anak memunculkan rasa ingin tahu gitu, dan mau sering menikmati dan Buat menggantung ceritanya biar membuat dia penasaran. iya kalau misalnya kita selesai apa berarti setelah selesai baca ceritanya lalu tuh gitu ada nggak yang mau memberikan kesimpulan atau hikmah apa yang terkandung dalam buku cerita ini gitu ya kesan-kesannya gitu setelah mendengar apa cerita yang sudah dibaca ini ya itulah ketika kuat kali endingnya seperti itu. Nah, jadi untuk baca buku cerita Bu Ica ya jangan keras terus atau jangan lembut terus, ada intonasi, ada ekspresi juga gitu. Kalau lagi burung ya burung gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sudah ya. Nah, jadi saya juga baru tahu apa di satu ternyata kita tidak hanya bisa membacakan buku cerita dalam bentuk fisik, tapi juga online ternyata ada gitu. Dan banyak ininya, banyak contohnya gitu. Ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini bukunya. Terus kalau kita geser, ini kalau pakai laptop ya, tuh seperti itu. Kayak buku. Iya, hari ini Ayah Mida membawa sayur mayur dan ladang. Biasanya sih kalau Pertama, kemudian dia menggambar mentimun dan kacang panjang. Terakhir dia menggambar labu. Ketika Lidah menggambar, si Meong lewat. Aku jadi ingin menggambar si Meong juga, kata Lidah. Mulainya dari mana ya? Nah itu bisa diprediksi, kasih pertanyaan prediksi ke anak-anak. Menurut kalian tidak akan menggambarkan si Meong dari mana dulu? Nah, dari ekornya kah, dari kepalanya kah, dari badannya kah, gitu ya, kakinya, nah ekspresi ya. Nah, jadi bisa ada pertanyaan prediksi seperti itu beda-beda nadanya. Terus, oh aku tahu. Nah itu ada crash dibaca kan dia nih. Crash. Lidah menggunting dan menempelkan apa seperti kan ada aktivitas tuh. Nah, kita juga berikan ekspresinya gitu. Oh aku tahu. Crash. Lidah menggunting dan menempelkan gambarnya. Coba anak-anak kamu ikuti deh gerakan menggunting lidah. Sini deh saya buka sini deh satu lihat ada cerita. Nah jadi Lidah menggambarkan si Meong katanya. Itu ada meow. Betul. Ada kucing meow. Iya. Nah jadi mau dengar nggak ceritanya? Ya sambil lihat gambar di atas ya. Ya. sambil berangkat ya Bu. Ya. Oh, aku tahu kata Lidahnya. Karena Lidah tadi pengen menggambar kucing. Terus ya ada Bisa observasi. gambarnya di depan di sini. Nah, tuh. Crash. Lidah menggunting dan menempelkan gambarnya. Bisa nggak ngikuti gerakan tadi menggunting dan kertas tadi? Gimana? Nah, jadi anak senang gitu dia ada perintah untuk mengikuti gerakan yang ada di buku teks gitu. Kita contohkan terus anak bisa ditirukan gitu. Mereka ikut mendengarkan. Ini dia gambar si Meong. Lidah berseru gembira. Nah, jadi sekali itu. Oh, udah ya. Selesai. Nah, ini kalau mau disimpan ulang ini tinggal diklik. Ini telah ditambahkan ke pustaka Luring Anda. Karena gimana ya saya belum ekspor di sini apa ya? Oh ya ini yang di sini. Pustaka Luring. Nah ini yang sudah saya tadi kami saya download tadi dulu untuk dibaca secara luring. Jadi kalau nggak ada kuota online karena sudah tersimpan kayak YouTube juga tuh. Nah jadi tinggal buka di situ aja bisa. Gitu. Begitu ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan gitu menjadi inspirasi, menjadi ilmu baru buat kita gitu. Ini deh. Artinya Ini di sini ada. Betul. Bedakan antara membacakan buku cerita dengan berdongeng gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu mau diceritakan oleh siapa?